Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novifah, NIM 20.04.05.91. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai instrumen spektrofotometri serapan atom SSA sebagai salah satu jenis dari alat analisis spektrofotometri. SSA atau kita kenal juga dengan istilah AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy, dengan rangkaian alat sebagai berikut. Alat ini berfungsi untuk menganalisis dan menentukan konsentrasi dari unsur-unsur logam dan metaloid berdasarkan penyerapan radiasi oleh atom-atom bebasnya. Kemudian instrumen dari spektrofotometer serapan atom ini sendiri, di mana prinsip kerjanya yaitu seperti tadi, sesuai namanya, atom-atom ini akan mengabsorpsi energi atau cahaya, kemudian dia akan tereksitasi, dan dia akan mengabsorpsi cahaya sesuai dengan yang dibutuhkannya pada panjang gelombang tertentu. Nah, dari sini nanti dapat ditentukan berapa konsentrasi sampel yang ingin dianalisis dalam unsur yang ingin dianalisis dalam sampel tersebut. Kemudian instrumen yang paling utama dari SSA ini ada 3, yaitu unit atomisasi, kemudian sumber radiasi, dan sistem pengukur fotometri. Namun dalam rangkaian alatnya ada 5 komponen yang perlu kita ketahui, di mana sampel yang ingin kita teliti ini, ketika kita sediakan sampel dalam wadah, kemudian ingin dianalisis, maka sampel ini harus dimasukkan ke dalam pipa, atau pipa ini dimasukkan ke dalam wadah sampel. Nah, pipa ini nantinya akan menyerap sampel menuju nebulizer, dan nebulizer akan mengubah sampel ini menjadi aerosol atau sejenis semprotan parfum dan mengalirkannya ke flame atau nyala api. Nah, ketika dinyala api nantinya akan disinari oleh sumber cahaya atau lampu katoda. Sebagai catatan, lampu katoda ini berbeda untuk setiap unsur. Artinya, ketika kita ingin menganalisis Cu atau menganalisis Al, maka lampu katoda yang digunakan adalah berbeda. Kemudian untuk masa pakainya sendiri dari lampu katoda ini bisa sampai 1000 jam. Kemudian ketika disinari oleh lampu katoda, nyala apinya disinari oleh lampu katoda, maka akan ada cahaya atau energi yang diserap oleh atom tadi. Dan akan ada yang diteruskan menuju kolomator. Kemudian monokolomator ini akan meneruskan ke dalam detektor, dan hasil pembacaannya dapat kita lihat pada komputer atau data prosesor. Untuk ilustrasinya sendiri, dapat kita lihat bahwa sampel akan diserap menuju flame atau nyala api. Kemudian akan disinari dengan lampu katoda, dan nantinya akan dibaca oleh detektor. Dan selanjutnya untuk spektrum atau grafiknya akan ditampilkan dalam komputer. Baik, selanjutnya dalam metode spektrofotometri AAS ini perlu digunakan larutan standar. Misalnya kita menggunakan larutan dengan standar 0 ppm, kemudian ada 10 ppm, 20 ppm, dan 30 ppm. Masing-masing zat ini akan dianalisis dan akan diperoleh absorbansinya. Untuk absorbansinya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Dengan konsentrasi segini, absorbansinya segini. Dapat kita lihat bahwa absorbansi dan konsentrasi itu berbanding lurus. Kemudian ketika kita ingin menganalisis sampel yang tidak kita ketahui berapa konsentrasinya, maka kita dapat menganalisisnya. Kemudian dari analisis ini nanti akan didapat nilai absorbansinya dalam tampilan di program komputernya.
Kemudian setelah kita mengetahui absorbansinya, misalnya nilai absorbansinya itu sama dengan 0,025. Kemudian kita plotkan ke dalam grafik atau kurva standar yang telah kita buat sebelumnya. Maka diperoleh nilai konsentrasinya itu sebesar 11 ppm. Nah, begitu juga ketika kita ingin menganalisis jenis unsur atau zat dalam sampel pada analisis selanjutnya. Kemudian hasil analisis dari spektrofotometri serapan atom ini ada dua, di mana panjang cahaya yang dipancarkan oleh lampu katoda dan panjang cahaya yang diterima oleh atau diserap oleh atom. Nah, tadi kan kita ingin menentukan absorbansi. Misalnya di sini absorbansinya 0,412. Di mana absorbansi itu sendiri adalah perbandingan dari intensitas atau radiasi garis ketika ada atom dan ketika tidak ada atom. Atau secara rumusnya itu absorbansi sama dengan log I0 per I. Untuk menghitung absorbansi ini kan ada spektrum, kemudian dengan puncak yang berbeda-beda. Nah, yang kita lihat itu adalah puncak yang paling tinggi, di mana di sini adalah I0, kemudian di sini ada I. Nah, absorbansinya itu adalah I0 per I. Nah, seperti tadi, semakin tinggi konsentrasi suatu zat dalam sampel, maka absorbansinya akan semakin tinggi. Nah, dari absorbansi ini nanti dapat kita tentukan, oh ternyata konsentrasi zat ini dalam sampel yang kita teliti adalah sekian. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari instrumen ini yaitu di mana prinsip kerja dari spektrofotometri serapan atom ini berdasarkan pada penyerapan absorpsi radiasi oleh atom bebas. Kemudian komponen utama tadi terdapat 5 instrumen utama, namun yang 5 ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu unit atomisasi, dengan nyala atau tanpa nyala. Nah, yang biasa digunakan itu adalah dengan nyala, karena hasil analisisnya juga sudah terbukti cukup baik. Kemudian sumber radiasi berupa lampu katoda tadi, yang berbeda untuk setiap unsur. Kemudian sistem pengukur fotometri, yaitu rangkaian monokromator dan detektor. Adapun keuntungan dari metode AS ini dibandingkan dengan spektrofotometer biasa, yaitu dia lebih spesifik. Kemudian batas deteksinya ini rendah dari larutan yang sama, dia bisa mengukur unsur-unsur yang berlainan. Artinya misalnya kita menggunakan suatu sampel, di mana dalam sampel itu terdapat banyak zat. Nah, yang kita ingin analisis itu, yang ingin kita ketahui konsentrasinya misalnya hanya Cu. Nah, kita dapat menganalisis Cu ini dengan keberadaan sampel lain. Kurang lebih seperti itu, kemudian pengukurannya langsung terhadap contoh dan outputnya dapat langsung dibaca, di mana tadi konsentrasinya dapat langsung kita ketahui. Kemudian dia cukup ekonomis, dapat diaplikasikan pada banyak jenis unsur. Dan batas kadar penentuan luasnya itu beragam, mulai dari ppm sampai ke persen. Kemudian dibalik dari semua keuntungan atau kelebihan dari AS ini, dia juga memiliki kelemahan, yaitu pengaruh kimia, di mana AS tidak mampu menguraikan zat menjadi atom, misalnya pengaruh fosfat terhadap Ca. Nah, pengaruh ionisasi yaitu bila atom tereksitasi, sehingga menimbulkan pada panjang gelombang yang sama, menimbulkan emisi pada panjang gelombang yang sama. Jika pada panjang gelombang yang sama ini menimbulkan emisi, maka kita akan kesulitan untuk menentukan konsentrasi dari zat yang kita analisis. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada perkataan maupun penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.